Shalom jemaat Tuhan, kita kembali dalam pembinaan iman Kristen nih dengan tema etika kerja dan bisnis yang saya ambil dari Kolose 3 ayat 17 dan 23. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, roh hikmat, dan berikan hambamu kefasihan lidah, sensor tutur kata dan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicaralah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami dibimbing roh yang sama, itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Etika kerja dan bisnis. Ya, kita baca Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lalu Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga, bukan hanya pekerjaan yang sifat rohani, tapi di bidang politik, dalam bisnis, dalam studi, dalam pergaulan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti, kalau kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, pasti yang terbaik, yang terjujur, ya, yang suci. Ya. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah Kolose 3:17 dan 23 yang kita pakai sebagai landasan pembahasan kita pada saat ini. Apakah kerja adalah bagian dari kutukan Allah karena dosa manusia? Itu pertanyaan pertama. Apakah kerja? Coba kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia nggak akan kerja. Jadi kerja bagi sebagian orang merupakan bagian dari kutukan Allah karena dosa manusia. Apakah itu alkitabiah? Yohanes 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata apa? Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapa di surga masih bekerja sampai sekarang, maka Tuhan Yesus bekerja juga. Bapa adalah pribadi dari Allah, Tritunggal pribadi yang pertama. Sebagai Allah pasti beliau tidak berdosa. Tapi dikatakan Bapakku sampai bekerja sampai sekarang, maka kata Yesus, aku pun bekerja juga. Jadi Allah, pribadi yang maha kudus, bekerja. Nah, ini penting. Allah bekerja bukan karena kekurangan. Ya, sebagian orang hidupnya kurang, sulit, ya karena nggak bekerja. Ya, Allah bekerja bukan karena kekurangan, tidak seperti manusia ya. Tapi bagi Allah kerja merupakan bagian dari hakikatnya sebagai Allah. Bagian dari hakikatnya sebagai Allah. Itu adalah kerja. Allah bekerja karena bekerja itu baik. Ya, bekerja itu baik dan sebagai salah satu dari sifat ilahi. Bekerja itu baik. Jadi bagi mereka yang sudah pensiun, sebagian saudara yang menonton video ini mungkin sudah pensiun, bagi mereka yang sudah pensiun tetap perlu bekerja. Jangan mentang-mentang sudah pensiun ya sudah nganggur-nganggur saja. Itu keliru. Tetap perlu bekerja walaupun dengan jenis dan intensitas pekerjaan yang berbeda. Nah, ini penting. Jenis dan intensitas pekerjaan yang berbeda. Sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kekuatan fisiknya, sesuai dengan kemampuan pikirannya. Tapi tetap perlu bekerja. Ya. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Allah sebagai sang pencipta bekerja. Karena bagi Allah bekerja itu baik. Ya, sebagai salah satu bagian dari sifat ilahi. Ya. Manusia sebagai peta dan gambar Allah harus juga bekerja untuk melaksanakan perintahnya, perintah Tuhan.
Nah, kerja adalah bagian dari sifat dasar manusia. Kerja adalah bagian dari sifat dasar manusia. Perintah untuk bekerja sudah diberikan Allah sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saya ulangi lagi. Perintah untuk bekerja sudah diberikan Allah sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Lihat Kejadian 2 ayat 15. Ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dicatat dalam Kejadian 3. Sedangkan perintah untuk bekerja diberikan satu pasal sebelumnya, Kejadian 2 ayat 15. Ya. Dikatakan, kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Mengerjakan dan memelihara, itu kan bekerja. Padahal Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Jadi bekerja bukanlah akibat dari dosa. Bekerja bukanlah akibat dari dosa. Ya, bagi manusia kerja bukanlah sekedar untuk bisa makan. Ini ya, kalau nggak kerja nggak makan. Jadi seolah-olah bekerja hanya untuk makan. Padahal bagi manusia kerja bukanlah sekedar untuk bisa makan. Berarti kalau orang sudah kaya nggak perlu kerja lagi dong. Tidak demikian. Ya, bagi manusia kerja bukanlah sekedar untuk bisa makan. Iya, kita bandingkan dengan singa jantan ini. Singa jantan ini mungkin binatang yang paling banyak tidur. Menurut para ahli, singa jantan tidur 20 jam per hari. 20 jam per hari. Paling banyak tidur ya. Nah, yang cari mangsa biasanya singa betina yang cari mangsa. Nah, lalu si jantan bangun kalau lapar atau kalau mau kawin. Sedangkan yang cari mangsa adalah singa betina. Ya, manusia jangan mengikuti teladan daripada singa jantan nih. Sebab bagi manusia kerja bukanlah sekedar untuk makan. Kerja bukanlah sekedar untuk bisa makan. Tapi kerja merupakan bagian daripada sifat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sebagai yang diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Ya. Iya. Lalu apa yang menjadi akibat dosa kalau gitu? Apa yang menjadi akibat dosa? Bukan kerja yang menjadi akibat dosa, tetapi susah payah kerja itu akibat dosa. Lihat Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Susah payah kerja. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kanan engkau dengan bersusah payah. Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi akibat daripada dosa adalah susah payah kerja. Ya. Iya, akibat lain daripada dosa adalah kerja yang sia-sia. Kerja yang sia-sia. Lihat Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Itu akibat lain daripada dosa, yaitu kerja yang sia-sia. Ya. Ya, kita melihat ini kejadian beberapa tahun yang lalu ya. Hukuman bagi penyebar berita hoax, berita bohong. Dan satu hal yang tragis, yang tragis adalah usia orang yang dihukum itu seorang perempuan yang sudah berusia 70-an. 70-an. Harusnya sudah menikmati hidup, ya, contoh dan teladan bagi anak menantu cucu ya. Ini kok malah
Karena dia menyebarkan berita hoax, akibatnya dia di penjara. Siapa itu? Nah ini ya. Wah, dia mulai menyebarkan berita hoax. Dia menyebut dirinya sebagai orang yang dianiaya begitu ya. Padahal ternyata setelah diteliti, ternyata dia bukan dianiaya, dia baru saja menjalani operasi plastik pada mukanya. Akhirnya dia ditahan, dipenjara, dihukum ya. Dan ironisnya dan kasihannya ya sebagai orang yang umur 70 tadi, beliau sudah umur 70. Tapi beliau menyebarkan berita hoax ya yang secara luas, yaitu satu hal yang menjadi hal yang contoh yang tidak baik bagi generasi muda ini ya. Oke. Nah, kita perlu pahami sesuai dengan firman Tuhan, bekerja untuk Tuhan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Rasul Paulus berkata, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh puji Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Jadi bekerja untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Ya, kita ingat seorang yang disebut dengan rasulnya orang Batak ini, yaitu Dr. E.L. Nommensen, seorang pendiri gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, yang sekarang mungkin sebagai denominasi yang terbesar di Indonesia. Ya, ini adalah pendirinya adalah seorang dari, kalau tidak salah dari Jerman ya, yang terpanggil menjadi menginjil di daerah Batak dan wah luar biasa, Tuhan pakai dia. Ya, nah, akan disebut sebagai rasul orang Batak. Ini jerih payahnya tidak sia-sia sungguh. Ya, di hadapan Tuhan dihargai sungguh. Ya, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan etnis Batak. Ada juga ini pendiri Sinode Gereja Bethel Nisa yang baru didirikan tanggal 6 Oktober 1970. Tapi beliau strateginya tepat. Beliau dirikan dulu sekolah Alkitab, kemudian seminari, sekolah penginjil, ya, sekolah pendidikan guru agama ya, di Petamburan Jakarta. Sehingga hasilnya luar biasa, menghasilkan anak-anak muda yang diutus ke berbagai tempat memberitakan Injil di seluruh Indonesia bahkan di negara-negara lain. Akhirnya Sinode Gereja Bethel merupakan salah satu daripada sinode yang terbesar di Indonesia. Mungkin satu tingkat di bawah HKBP saja. Ya. Ini dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini terbukti, ya, terbukti dalam kehidupan dua hamba Tuhan ini. Puji Tuhan. Ya. Iya. Teladan dari kehidupan Tuhan Yesus di dunia dalam bekerja. Tuhan Yesus memberi teladan yang penting dalam bekerja. Ya. Bagi Yesus tidak ada pekerjaan yang rendah dan hina. Bagi Yesus tidak ada pekerjaan yang rendah dan hina. Ya, kita ingat, iya, 30 tahun dari 33,5 tahun usia Yesus dijalaninya sebagai tukang kayu di Nazaret. Tukang kayu. Ya, kita lihat gambar ini. 30 tahun dari 33,5 tahun usia Yesus dijalaninya sebagai tukang kayu di Nazaret. Ya. Yesus mengangkat beberapa pekerjaan yang semula dianggap hina. Semulanya dianggap hina. Tapi diangkat oleh Yesus menjadi sesuatu yang mulia sekali. Dulunya dianggap hina. Tapi diangkat oleh Yesus sebagai sesuatu yang mulia. Yesus menyebut dirinya sebagai pelayan meja. Hina tuh. Dan sebagai gembala. Silakan sudah lihat latar belakang Yahudi waktu itu. Wah, orang menganggap pekerjaan sebagai gembala tuh pekerjaan yang rendah sekali, ya. Rendah sekali. Ya. Tapi waktu Sang Firman menjelma jadi manusia dalam diri Yesus Kristus,
Salah satu gelar daripada Yesus adalah beliau sang gembala yang agung. Sang gembala, ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani. Yesus itu melayani. Nah ini. Yohanes 10 ayat 11. Akulah, kata Yesus, gembala yang baik. Tanpa rasa minder, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oh, puji Tuhan. Ya. Jadi Yesus mengangkat beberapa pekerjaan yang semula dianggap hina menjadi sesuatu yang mulia. Ya. Ya. Di dalam tugasnya sebagai rasul di tempat-tempat tertentu, Rasul Paulus melakukan pekerjaan sebagai pembuat kemah. Pembuat kemah. Lihat Kisah Rasul 18 ayat 3. Ya. Kepada para penatua di gereja Efesus, Rasul Paulus berkata, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Luar biasa. Dengan tanganku sendiri, yaitu ya membuat kemah itu. Yang waktu itu laku keras pada zamannya Rasul Paulus, ya. Iya. Jadi sang rasul melakukan pekerjaan sebagai pembuat kemah. Untuk mendukung pelayanannya, bukan untuk menjadikan dia kaya, ya. Tapi untuk mendukung pelayanannya. Nah, setelah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden untuk mengusahakan tanah. Kejadian 3:23. Dikatakan lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Mengusahakan tanah. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani adalah abudah. Kata mengusahakan. Kata abudah ini adalah kata yang sama dengan kata dalam bahasa Arab yang kita kenal dengan sebutan ibadah. Ibadah dalam bahasa Arab. Jadi abudah bahasa Ibrani, ibadah dalam bahasa Arab. Ya. Jadi bekerja adalah bagian dari ibadah, ini penting. Bekerja adalah bagian dari ibadah, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan malas. Ya, ada orang yang rajin beribadah di gereja tapi kerjanya malas. Itu enggak benar. Bekerja adalah bagian dari ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tekun bekerja keras adalah bukti pertobatan. Salah satu bukti pertobatan adalah tekun bekerja keras. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan. Bekerja keras. Ya, itu kata Rasul Paulus. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Berusahalah, kata Paulus, ya, hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri. Jangan bergantung sama orang lain. Bekerja dengan mencari nafkah sendiri. Sebagaimana kami dahulu sudah perintahkan kepadamu. Dalam terjemahan sehari-hari, ya. Bekerja mencari nafkah sendiri. Ya, bekerja dengan cakap dan sungguh-sungguh adalah perintah Tuhan, dan orang seperti itu Tuhan sudah siapkan hadiah dan pahalanya. Ya, hadiah dan pahala bagi orang-orang yang bekerja dengan cakap dan sungguh-sungguh. Ya, Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus.
sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dalam bekerja, ya. Nah, dalam bahasa Inggris disebut do it, kerjakan itu in the presence of our Lord Jesus Christ. Di hadirat daripada Tuhan kita Yesus. Maksudnya Tuhan memperhatikan kehidupan kita sendiri. Tuhan memperhatikan bagaimana kita bekerja. Dan kita sadar apa yang kita lakukan itu kita mengerjakannya di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Jadi kita nggak boleh bohong, nggak boleh malas, nggak boleh sembarangan bekerja. Ya. Do it in the presence of our Lord Jesus Christ. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu ini untuk nggak sembarangan nih, ini untuk orang hebat nih, orang kaya, orang terkenal. Kita lakukan dengan baik. Apalagi kita melakukan itu untuk Sang Pencipta dan Penebus. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Do your best, kerjakan yang terbaik, ya. Amsal 22:29 bagus itu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Cakap dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Luar biasa ya. Amsal 22:29. Nah, dalam Contemporary English Version disebutkan, if you do your job well, jikalau kau mengerjakan pekerjaanmu dengan baik, you will work, kamu akan bekerja for a ruler. Kamu akan bekerja bagi seorang penguasa and never be a slave, dan tidak akan menjadi seorang hamba. Jadi ini yang penting, kerjakan pekerjaanmu dengan baik. Cakap dalam bekerja, ya. Maka di hadapan raja engkau akan berdiri, ya, bukan di hadapan orang-orang yang hina, ya. Nah, ini penting. Prestasi kerja sangat penting. Achievement itu, prestasi kerja sangat penting. Ini Pak Stephen Tong, ya, sekarang beliau sudah lebih tua dari ini, ya. Tapi beliau pernah mengucapkan banyak hal yang penting, tapi saya kutip satu saja. Ya. Pendeta Dr. Stephen Tong berkata, jangan jadi orang yang gila hormat, tapi gila mutu. Nah, ini dengan perkataan yang mungkin bagi sebagian orang agak bagaimana risih kali dengarnya, tapi maksudnya penekanan itu yang kita perlu tahu, perlu kita sadari. Jangan jadi orang yang gila hormat. Ada sebagian orang yang gila hormat, selalu mau dihormati terus, gila hormat. Tapi bagi perbandingannya, haruslah kita jadi gila mutu. Maksudnya selalu kejar yang bermutu baik. Dalam studi, dalam pekerjaan, ya, dalam berkhotbah, dalam melayani, ya, dalam keluarga. Jangan jadi orang gila hormat, tapi gila mutu. Ya, itu yang dikatakan oleh Pak Stephen Tong. Iya. Setiap manusia yang lahir di dunia, walau cacat, diberikan minimal 1 talenta. Itu bakat alamiah yang Tuhan berikan. Walau cacat, minimal diberikan 1 talenta. Jangan mengasihani dirimu sendiri. Jangan mengasihani. Ya, kata mengasihani tidak sama dengan kata mengasihi. Kita harus mengasihi diri sendiri dengan sehat, tapi jangan mengasihani. Itu kata mengasihani cenderung negatif, ya. Karena walau cacat diberikan minimal 1 talenta oleh bakat alamiah oleh Tuhan. Ya. Ini Matius 25 ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi, diberikan 1 talenta, dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Dia enggak kembangkan uang itu. Dia enggak gunakan untuk bekerja, tapi dia hanya gali lubang, dia sembunyikan 1 talenta itu. Tapi mungkin saudara bertanya, 1 talenta itu berapa sih uangnya dalam rupiah, ya? Berapa besar jumlah uang? 1 talenta itu sama dengan 10.000 dinar. Ya.
1 dinar sama dengan 1 hari upah kerja waktu itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekarang ini, saya ambil yang rata-rata lah, 1 hari kerja upah mungkin 100.000 gitu ya, kalau di Jakarta atau di tempat lainnya. Jadi 100.000 kali 10.000 berarti 10 M, 10 miliar. Itu bukan jumlah yang kecil. Setiap orang yang cacat sekalipun diberikan minimal 1 talenta oleh Tuhan. Dan 1 talenta itu nilainya sekitar 10 miliar. Luar biasa tuh. Jadi nggak main-main, Tuhan berikan berkat alami yang luar biasa bagi tiap orang. Ya, ini kita lihat Nick Vujicic, seorang dari, kalau tidak salah dari Australia ya, yang seperti itu, nggak punya 2 tangan, nggak punya 2 kaki, hanya salah satu kakinya ada muncul seperti jari itu, tapi juga nggak lengkap. Oh, sampai pada waktu umur, kalau nggak salah sampai usia 19 tahun, Nick Vujicic ini pernah berusaha membunuh dirinya sebanyak 2 kali. Akhirnya Tuhan jamah dia bertobat, dia belajar baik-baik, dia lulus, dia dapat gelar, bahkan 2 gelar itu, yang dia menjadi seorang motivator sedunia di puluhan negara. Ke Indonesia dia datang berapa kali ya. Dan beliau tuh umur 24 berdoa, Tuhan kalau bisa saya minta seorang istri. Tuhan berikan dia istri yang cantik, yang normal, dan punya anak kok tidak salah 3 atau 4 gitu ya. Lihat, Nick Vujicic itu kalau kasih ceramah seperti itu. Dia diri di atas meja. Dan hanya dia yang boleh izinkan berdiri di atas meja karena kondisi seperti gitu ya. Dan lihat penontonnya banyak sekali ya. Jadi jangan pernah menghina dirimu walaupun kau cacat. Tuhan sudah memberkati Nick Vujicic. Tuhan juga yang Maha Kasih, yang sama-sama baiknya dengan kita. Asal kita jangan menghina diri, kita mohon berkat Tuhan mengurapi kita, menolong kita. Ya, puji Tuhan. Ya. Bagi umat Tuhan dikaruniai talenta alamiah dan karunia Roh Kudus. Ini luar biasa nih. Setiap orang, setiap manusia diberikan talenta alamiah, bakat. Tapi kalau orang udah percaya Yesus, ditambah lagi plus karunia Roh Kudus. Luar biasa tuh. Jadi jangan menghina dirimu. Ya. Jangan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan menghina diri dan jangan malas gitu ya. Enggak perlu iri hati kepada orang lain. Karena setiap orang diberikan talenta dan karunia-Nya yang unik. Enggak perlu iri hati. Tapi coba gali dalam hidupmu, Tuhan berikan talenta apa? Kembangkan itu. Layani sesama manusia. Jadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan hidup bahagia. Puji Tuhan. Ya. Nah, zaman sekarang kita kenal ada namanya kecerdasan majemuk. Ini hanya sebagai contoh ya. Sekarang saya yakin sudah berkembang sekali nih teori kecerdasan majemuk. Waktu itu saya bisa tulis ada namanya kecerdasan interpersonal. Jadi orang ini gampang bergaul. Intrapersonal. Orang ini berenung, akhirnya menjadi seorang filsuf gitu ya. Logis matematis, orang ini suka hal-hal yang ilmu pasti ya. Bahasa, belajar bahasa saya. Oh, ada satu orang tuh bisa menguasai puluhan bahasa. Dia nggak perlu kuliah di bahasa tertentu, tapi dia belajar sendiri. Luar biasa. Ada orang punya kecerdasan musik. Dia bisa main piano, main bass, main gitar, main drum. Oh, luar biasa. Main yang lain juga yang bagi orang mungkin sulit ya. Ada Tuhan berikan kecerdasan naturalis. Ya, dia senang memelihara pohon, memelihara binatang-binatang yang dianggap, kok piara binatang liar? Yang ada orang senang memelihara binatang yang kelihatannya berbahaya, buaya, dia pelihara. Ada ya. Jadi tapi jangan ikut-ikut ya. Tiap orang diberikan kecerdasan berbeda.
Ada orang diberikan kecerdasan visual spasial. Dia jadi seorang arsitek gitu ya. Visual spasial. Kinestetik, wah dia pintar menari, dia pintar olahraga ya, kinestetik. Ada orang diberikan kecerdasan tantangan. Dia siap menghadapi tantangan. Dia nggak kalah, tambah kuat tantangan. Dia terus diminta hikmat dari Tuhan. Ya, dia diberikan kecerdasan menghadapi tantangan. Ada eksistensial, ya, ada finansial. Dia pintar mengelola keuangan. Mungkin dulunya cuma 10.000, tapi dia bisa bisnis kecil-kecilan dengan 10.000, ada Tuhan berkati. Dia seorang yang bisnisnya sukses. Ya puji Tuhan. Ya, dan lain-lain saya bilang. Karena saya yakin ilmu ini semakin bertumbuh. Kecerdasan majemuk itu. Multiple intelligences. Ya. Nah, temukan dalam dirimu engkau diberikan kecerdasan macam apa. Lalu kembangkan itu bersama dengan Tuhan. Roh Kudus minta Roh Kudus akan memberi kau kekuatan hikmat. Ya. Silakan mengasah potensi kecerdasan tersebut menjadi aktual dan optimal. Diasah menjadi aktual. Jangan hanya potensi aja, tapi diasah menjadi aktual dan optimal. Sehingga Anda menjadi orang yang cakap di bidang Anda. Setiap orang diberikan kecerdasan yang unik. Ya. Tuhan yang Maha Adil biasanya memberikan kompensasi dalam tanda kutip sebagai ganti kelemahan yang seseorang miliki. Jadi seperti tadi Nick Vujicic ya, dia lahir cacat gitu ya. Kita mungkin pikir, bisa apa orang gak punya 2 tangan, gak punya 2 kaki. Ya sudah, minta-minta saja di jalan. Tidak. Luar biasa. Nick Vujicic menjadi motivator bagi banyak orang di puluhan negara. Di Eropa juga. Ya, luar biasa. Tuhan yang Maha Adil dan Maha Kasih biasanya memberikan kompensasi sebagai ganti kelemahan yang seseorang miliki. Itu juga Tuhan lakukan bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Jadi jangan menghina diri. Dan gak perlu iri hati terhadap orang lain. Ya, temukan potensi apa yang Tuhan berikan, kembangkan itu. Ya. Nah, seorang Fanny Crosby ini umur beberapa minggu sudah jadi buta ya, karena salah obat yang diberikan oleh dokter dusun itu ya. Akhirnya selama puluhan tahun sampai meninggalnya beliau buta. Tapi luar biasa. Ya seorang yang sarjana bahasa Inggris ya. Dia seorang pernah jadi dosen ya. Akhirnya dia terima Yesus sebagai selamat. Akhirnya Tuhan pakai dia untuk menyusun banyak syair, ribuan syair. Lalu dengan pertolongan temannya, teman itu membuat lagu dari syair-syair yang Fanny Crosby buat itu. Banyak lagu Fanny Crosby itu yang dinyanyikan di gereja. Yesus, Yesus dengar doaku, itu Fanny Crosby. Ya, janganlah Tuhan lalu ya banyak sekali ribuan lagu. Ya, jadi jangan menghina dirimu. Lihat, ingat Fanny Crosby ini. Ya. Praise him, la 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 la. Ya, itu salah satu lagu daripada Fanny Crosby. Nah ini seorang ahli fisika dari Inggris yang namanya Stephen Hawking, almarhum ya. Seorang kosmologis yang hidup tahun 1942 sampai 2018. Ya, lihat bentuk tubuhnya. Ya, dia kalau dia bicara suaranya suara mesin ya. Luar biasa, tapi dia menjadi seorang ahli fisika dari Inggris, kosmologis. Cuma sayang beliau masih saya tidak tahu ya, terakhir cuma saya dengar beliau tuh orang yang ya belum percaya pada Tuhan ya, sayang sekali ya. Stephen Hawking. Nah ini lagi ada Kwang
Huang Guofu ini nggak punya dua tangan, tapi bisa melukis dengan kakinya. Huang Guofu. Beliau juga melukis dengan mulutnya. Lihat hasil lukisannya. Luar biasa ya. Nggak punya dua tangan, bisa melukis dengan kakinya, dengan mulutnya. Memang Tuhan memberikan kompensasi sebagai ganti kelemahan yang seseorang miliki. Puji Tuhan. Sebagian orang membedakan antara pekerjaan yang rohani dan sekuler. Apa itu? Bedanya yang rohani dan sekuler. Yang bekerja di bidang rohani itu dianggap selalu berada di hadapan Allah. Misalnya jadi pendeta itu berada di hadapan Allah. Sehingga dianggap suci dan mulia. Ya, itu rohani. Ya, ini sebagian orang menganggap demikian. Yang bergerak di bidang sekuler dalam tanda kutip dianggap tidak suci, kurang mulia karena senantiasa bersinggungan dengan dosa. Ya, karena kata sekuler itu dari kata seculum, bahasa Latin, artinya terpisah dari Allah kata mereka. Bisnis itu katanya mereka sekuler. Ya, jadi terpisah dari Allah sehingga bersinggungan dengan dosa. Jadi bohong dalam bisnis oke-oke saja. Itu kata sebagian orang, ya. Ya, apakah pendapat itu benar? Iya. Nah, ini penting. Dalam segala bidang yang Tuhan tempatkan kita, ini penting. The man behind the gun. Siapakah orang yang berada di balik senjata itu? The man behind the gun itu penting. Dengan cara apa dia menggunakan senjatanya itu? Dengan cara apa? Dengan cara yang benar atau dengan cara yang tidak benar? Ya. The man behind the gun itu penting. Ya, Titus 1 ayat 15 bagus itu. Segala sesuatu adalah suci bagi orang yang suci. Tapi bagi orang-orang yang pikirannya kotor dan yang tidak beriman dan tidak ada sesuatu pun yang suci sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Jadi kalau pikiran dan hati nurani seseorang itu kotor, ini membuat segala bidang jadi kotor. Karena pikiran dan hati nurani orang yang bermain di balik bidang itu juga sudah kotor. Walaupun dia berada di bidang yang katanya bidang suci macam rohani itu, ya dia bisa bermain, dia bisa bertindak, berkelakuan yang tidak sesuai, berkata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Oke. Kata sekuler berasal dari bahasa Latin yang bernama seculum, artinya terpisah dari Allah. Apakah ekonomi, politik, kimia, matematika dan lain-lain terpisah dari Allah? Apakah demikian? Saya pikir tidak, ya. Sikap hidup yang memisahkan itu, ya, sikap hidup yang memisahkan itu membuat umat Tuhan, sebagian umat Tuhan bersikap seperti bunglon, binatang bunglon itu. Ya, ya, kalau bunglon menempel di sekitarnya hijau, dia berubah jadi hijau. Kalau nempel di coklat, dia berubah jadi coklat. Jadi sebagian orang itu seperti itu. Kalau dia nempel, berada di tempat yang banyak bohong, ya dia juga ikut bohong. Tempat yang banyak mengatakan kebenaran, ya juga mengatakan kebenaran. Itu saya pikir sikap seperti bunglon, ya. Nah, Daniel dipanggil Tuhan untuk bergerak di bidang politik. Puluhan tahun dia. Daniel 6 ayat 5 dan 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia. Ya. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ia setia. Tidak didapati kelalaian atau kesalahan padanya dalam bidang politik. Ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Karena Daniel menyembah Yahweh.
dengan bangsa sekitarnya menyembah dewa-dewi yang lain. Ya. Itu yang mereka cari untuk jadi dakwaan bagi terhadap Daniel dan kawan-kawannya. Ya. Tapi dalam etos kerjanya semua baik, semua nggak ada yang bisa didakwa. Ya. Ya, Titus 1 ayat 15, segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang suci. Tapi bagi orang yang pikirannya kotor dan yang tidak beriman, tidak ada sesuatu pun yang suci. Sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Ya. Banyak bidang dalam profesi itu sifatnya netral. Tergantung siapa yang bermain di dalamnya dan dengan cara apa ia bermain. Ya, kalau dia bermain dengan cara yang kotor, ya jadi kotor bidang itu ya. Jadi banyak bidang dalam profesi itu sifatnya netral. Ya, kecuali memang ada bidang-bidang tertentu yang jelas berkubang dalam dosa. Misalnya bisnis mucikari, bisnis judi, itu jelas-jelas berkubang dalam dosa. Tapi banyak bidang yang lain itu sifatnya netral. Tergantung siapa yang bermain dan dengan cara apa ia bermain. Ada juga sebagian orang yang setiap minggunya aktif di gereja, tapi setiap hari bekerja dan berbisnis dengan cara dan di bidang-bidang yang tidak memuliakan nama Tuhan. Cara dia bekerja nggak jujur, ya. Walaupun dia aktif di gereja, tapi di luar gereja, lain lagi, ya. Dunianya lain. Ya. Biarlah kita tidak bersikap seperti itu. Biarlah kita mencontoh Daniel. Biarlah kita menjadi teladan, jadi garam dan terang dunia ini. Biar Roh Kudus menolong saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah pelajari pada saat ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami sehingga kami jadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, bukan hanya di gereja tapi dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi, dalam pergaulan kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.